Selamat pagi Bu Rina dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata pelajaran penataan produk yang beranggotakan saya sendiri Jolin Vanessa, lalu ada Saudara Jeki Saputra, Saudari Desinda Tsunami, Saudari Novianti, dan yang terakhir adalah Saudara Brilianson. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai materi penataan produk, yaitu ada 3 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah penataan tata ruang dan produk. Yang kedua adalah menjaga kebersihan area kerja. Dan yang terakhir adalah stock floor dan floor display. Jadi untuk materi yang pertama itu mengenai penataan tata ruang dan produk akan dijelaskan oleh Saudara Jeki Saputra. Kepada Saudara Jeki Saputra saya persilahkan. Jadi selamat siang Bu Rina dan selamat siang teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan yang keempat ini, penataan tata ruang dan produk. Tata letak yang baik akan membuat customer atau pelanggan merasa nyaman saat berbelanja di toko kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai pengelola supermarket dalam menata ruang supermarket. Yang pertama ini ada pencahayaan dan warna ruangan. Pencahayaan yang baik akan membuat customer atau pelanggan merasa nyaman saat berbelanja di toko kita. Warna putih pada tembok, lantai, atau plafon adalah salah satu pilihan yang tepat dipilih oleh retail karena akan sejuk di mata. Kalau contoh kita menggunakan warna hitam untuk retail kita, maka kesannya akan lebih gelap dan hampa. Maka lebih disarankan ke warna putih untuk retail. Yang kedua ini penempatan gondola. Jadi penempatan gondola itu menjadi bagian penting dalam kita menata ruang supermarket. Peletakan rak dengan posisi berjejer adalah salah satu pilihan yang tepat dipilih oleh retail karena akan memudahkan lalu lintas pelanggan serta para pramuniaga atau karyawan dengan mudah dapat mengawasi tingkah laku dari customer atau pelanggan tersebut. Yang ketiga ini klasifikasi produk yang akan dijual. Jadi tujuan dari kita klasifikasi produk yang akan dijual adalah supaya pelanggan atau customer yang datang ke toko kita datang untuk membeli barang itu merasa mudah saat mereka ingin mencari barang atau produk yang ingin mereka beli. Contohnya barang yang sering dibeli, contohnya seperti pasta gigi, sabun, sampo, dan lain sebagainya. Itu biasanya diletakkan di bagian rak yang mudah dijangkau oleh pelanggan atau konsumen. Sedangkan pada produk atau barang yang jarang diberi, contohnya seperti rice cooker, dispenser, dan lain sebagainya, itu biasanya diletakkan di bagian atas rak. Dan ada pun juga barang atau produk yang berkesan rendah, contohnya seperti lap, kaset, pel, dan lain sebagainya, itu biasanya diletakkan di bagian dasar rak. Yang keempat, jalur lalu lintas pelanggan. Jadi dengan kita mengatur lalu lintas pelanggan, maka pelanggan akan mudah untuk mencapai tempat yang mereka tuju tanpa saling bertabrakan. Jadi jalur lalu lintas pelanggan itu menjadi lancar, serta jalur lalu lintas pelanggan tersebut tidak macet atau bertabrakan. Yang terakhir ini lokasi meja kasir. Biasanya lokasi meja kasir itu terdapat di bagian pintu keluar. Namun ada juga lokasi meja kasir ini yang berdekatan, yang berada di bagian tengah maupun belakang. Yang pertama ini yang lokasi meja kasir yang berada di bagian pintu keluar. Jadi manfaatnya yang pertama memastikan keamanan akan lebih baik. Jadi artinya kita meminimalisir adanya pelanggan atau konsumen yang setelah mengambil produk atau barang itu tidak membayar. Jadi setiap mereka mengambil produk, mereka langsung membayarnya ke kasir. Jadi meminimalisir adanya pelanggan yang tidak membayar atau mencurigakan. Yang kedua, mengarahkan arus lalu lintas pelanggan. Jadi artinya kalau para pelanggan atau customer setelah mengambil produk yang mereka beli, mereka itu langsung membayar ke kasir. Jadi setelah mereka membayar ke kasir, mereka langsung
menuju ke pintu keluar. Jadi itu artinya mengarahkan arus lalu lintas pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan ruang yang tidak berfungsi atau dead spot. Jadi artinya di sekitaran lokasi meja kasir itu harus terdapat beberapa produk yang dijual. Contohnya seperti biasanya yang kita tahu itu seperti permen, coklat, rokok, dan lain sebagainya. Yang terakhir menempatkan produk pendukung di posisi yang lebih baik. Yang kedua ini ada lokasi meja kasir yang berada di bagian tengah atau belakang. Jadi tujuannya itu adalah menunjukkan lebih banyak produk kepada konsumen dengan cara menarik mereka melewati display sebelum mereka sampai ke kasir untuk membayar produk yang mereka beli. Jadi artinya para pelanggan sebelum mereka sampai ke lokasi meja kasir untuk membayar barang yang mereka beli, mereka itu pastinya melewati beberapa display. Contohnya di Sunboss. Itu biasanya lokasi meja kasirnya berada di bagian tengah maupun belakang. Jadi para pelanggan sebelum mereka sampai ke meja kasir untuk membayar, mereka melewati beberapa display, contohnya seperti display baju dan celana. Jadi dengan cara itu mereka menunjukkan lebih banyak produk kepada konsumen atau pelanggan. Yang kedua, mengawasi kamar pas di belakang. Jadi biasanya lokasi meja kasir yang tipe seperti ini, dia itu berdekatan dengan kamar pas di belakang. Jadi para kasir juga bisa mengawasi kamar pas di bagian belakang. Yang ketiga, memudahkan karyawan untuk menyarankan penjualan tambahan. Jadi artinya sama aja seperti yang pertama. Sebelum para konsumen atau pelanggan sampai ke kasir untuk membayar produk yang mereka inginkan, kita sebagai pramudiaga atau karyawan bisa menyarankan pembelian tambahan oleh konsumen. Dan yang terakhir, menempatkan produk di posisi yang mendukung. Yang C ini menjaga kebersihan area kerja. Jadi yang pertama ini kebersihan tempat kerja. Kebersihan tempat kerja akan memberikan kenyamanan bagi kita sebagai pramudiaga atau karyawan saat bekerja maupun bagi pengunjung toko atau customer saat berbelanja. Yang pertama ini kebersihan tempat kerja. Hal-hal yang harus kita perhatikan menunjang kebersihan tempat kerja adalah yang pertama ini, kebersihan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan. Jadi artinya semua karyawan yang bekerja di tempat tersebut harus bertanggung jawab untuk melakukan kebersihan. Karena kalau tempat kerja kita bersih, kita sebagai pramudiaga atau karyawan juga merasa nyaman saat bekerja di tempat tersebut. Yang kedua, lakukan kegiatan pembersihan tempat kerja selama 3 menit setiap harinya. Jadi artinya kita harus selalu membersihkan tempat kerja kita setiap 3 menit sekali ataupun kurang dari 3 menit sekali supaya meminimalisir adanya debu maupun kotoran di tempat kerja kita. Yang ketiga, bersihkan setiap tempat walaupun jarang digunakan. Contohnya seperti gudang yang jarang digunakan itu juga harus selalu kita bersihkan supaya terhindar dari debu maupun kotoran-kotoran. Dan yang terakhir, melakukan jadwal kebersihan sebagai inspeksi awal untuk menemukan kesalahan-kesalahan kecil. Yang B, keuntungan menjaga kebersihan di area kerja. Jadi ada manfaat untuk kita menjaga kebersihan di area kerja. Yang pertama, berkurangnya risiko kecelakaan serta cedera. Jadi contohnya kalau ada genangan air atau genangan air AC atau banjir, kita itu harus langsung membersihkannya tanpa menunggu supaya itu berkurangnya risiko kecelakaan serta cedera. Yang kedua, terwujudnya tenaga kerja yang sehat dan produktif. Jadi artinya kalau tempat kerja kita bersih, kita juga akan merasa sehat dan juga produktif. Maka kita harus sering membersihkan area kerja kita. Yang keempat, berkurangnya resiko kebakaran. Jadi artinya contohnya kalau di tempat kerja kita ada puntung rokok, kita juga harus langsung membersihkannya tanpa menunggu, karena itu akan membuat berkurangnya risiko kebakaran. Yang keempat, terwujudnya tempat kerja yang lebih nyaman dan aman. Sama seperti yang kedua, kalau kita selalu membersihkan kebersihan tempat kerja kita, maka kita juga akan merasa
nyaman dan juga aman. Maka kita harus selalu membersihkan area kerja. Yang kelima, berkurangnya waktu yang terbuang untuk mencari material dan peralatan karena sebuah peralatan akan tertata bersih dan juga rapi. Maka kalau kita selalu membersihkan area kerja kita juga, contoh kalau kita mau cari sapu atau pel, kita itu tidak sulit untuk mencari produk tersebut karena kita sudah tertata rapi, jadi kita tinggal mengambilnya. Yang terakhir, pengunjung yang datang merasa nyaman dan aman. Jadi artinya tidak hanya kita sebagai karyawan merasa nyaman dan aman, pengunjung atau customer yang datang ke toko kita saat melihat toko kita bersih dan rapi juga akan merasa nyaman dan juga aman. Yang terakhir, menjaga kebersihan tempat kerja. Ada beberapa hal yang kita gunakan untuk menjaga kebersihan tempat kerja. Yang pertama, menentukan penanggung jawab kebersihan untuk setiap bagian. Jadi, kebersihan merupakan tanggung jawab setiap orang. Jadi, seringkali diperlukan adanya penanggung jawab untuk tiap area agar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, menentukan apa saja yang perlu dibersihkan. Jadi, hal ini memerlukan kesepakatan agar setiap orang itu mempunyai pemahaman yang sama dan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kegiatan pembersihan tempat kerja. Yang terakhir, mematuhi aturan yang telah disepakati. Jadi kita harus buat jadwal melakukan kebersihan, alat yang digunakan, dan juga cara yang disepakati. Aturan dapat berjalan dengan baik apabila setiap orang itu berusaha mematuhi kesepakatan tersebut. Sekian penjelasan saya, akan saya lemparkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jeki. Jadi untuk poin yang kedua, yaitu mengenai pembagian tugas membersihkan area supermarket, akan saya lanjutkan. Nah, jadi agar kebersihan pada area supermarket itu lebih maksimal, kita sebagai petugas kebersihan maupun pemilik supermarket itu harus membagi area-area yang hendak dibersihkan. Jadi untuk yang pertama itu adalah, ya poin A itu adalah kebersihan area luar. Nah, jadi area luar ini biasanya meliputi apa saja sih? Jadi area luar itu adalah termasuk area parkir supermarket dan teras supermarket atau halaman supermarket. Jadi itu termasuk area luar dari supermarket. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan pembersihan pada area luar ini. Yang pertama itu adalah membersihkan sampah dan membuang pada tempatnya. Jadi biasanya kita pada saat membersihkan supermarket itu, misalnya kita mengutip sampah, kita menyapu, itu pastinya ada sampah-sampah yang sudah terkumpul kan. Nah, itu wajib kita buang pada tempat sampah agar kebersihan supermarket itu lebih terjaga. Jadi kita tuh harus sediakan tempat sampah di setiap area di supermarket. Nah, terus untuk poin kedua itu adalah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara. Jadi untuk tempat pembuangan sampah sementara ini seperti contoh, biasanya di luar supermarket itu ada tong atau ember yang berjejer ya. Nah, itu adalah tempat pembuangan sementara sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Jadi kan sebelumnya itu kita misalnya sudah menyapu, sudah mengutip sampah nih, kita itu buang pada tempat sampah yang ada di area supermarket. Nah, setelah itu jika tempat sampahnya sudah penuh, kita harus membuangnya ke tempat pembuangan sampah sementara ini. Agar apa? Agar sampah itu tidak menumpuk pada satu tempat itu saja. Jadi pada saat dibuang ke tempat pembuangan sementara ini, nanti akan diangkut oleh petugas kebersihan yang biasanya truk-truk sampah yang lewat itu. Nah, jadi jika sudah diangkut, maka sampah-sampah yang ada di supermarket itu tidak akan menumpuk lagi. Jadi kebersihannya itu lebih terjaga. Lalu yang ketiga itu adalah membersihkan debu pada halaman minimarket. Nah, jadi biasanya itu kan kalau misalnya lagi angin kencang nih atau angin tidak kencang juga biasanya debu itu bertebaran kan, sehingga mengotori halaman supermarket ini. Jadi kita sebagai petugas kebersihan itu harus rajin membersihkannya, misalnya dengan rutin mengepel atau kita itu rutin membersihkan area sekitar halaman itu agar lebih bersih. Jadinya pada saat pelanggan mampir ke minimarket kita ingin melakukan
pembelian atau belanja itu mereka lihat, oh minimarket atau supermarket ini bersih, jadi mereka lebih percaya terhadap kualitas minimarket ataupun supermarket kita. Nah, selanjutnya, oh ya, dipastikan itu jangan ada air yang menggenang di sekitar halaman, karena itu akan banyak menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan, misalnya tidak sengaja terpleset, atau biasanya kalau ada air yang menggenang itu akan becek ya, atau jadinya supermarket atau minimarket itu halamannya terlihat kotor. Jadi pastikan selalu kering. Nah, terus untuk poin yang keempat itu adalah membersihkan kaca bagian luar dan bebas dari debu. Nah, jadi kita itu harus memastikan, biasanya kaca-kaca itu kan kalau dibiarkan terlalu lama itu ada debu atau sudah terlihat buram ya. Dan itu pastinya tidak akan nyaman dilihat, karena pada saat pelanggan berbelanja akan lihat, oh toko ini jarang bersihin kacanya nih, berarti toko ini malas ya dalam hal kebersihan. Jadi secara berkala petugas kita sebagai petugas kebersihan itu harus melakukan membersihkan area-area depan toko. Jadi biasanya kalau kita lihat nih kaca ini udah kotor, kita itu harus segera bersihkan. Jadi kalau bisa 2 hari sekali ataupun disesuaikan dengan keadaan kebersihan kaca bagian depan toko. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah membersihkan produk yang ada di luar area penjualan agar bersih dan bebas dari debu. Jadi kalau untuk poin ini maksudnya itu biasanya kan ada produk-produk diskon yang sedang bazar atau sedang dipajang di depan toko nih. Nah, jadi biasanya kan produk itu karena diletaknya di luar itu tidak ada penutup kayak lemari kaca atau tidak terlindungi gitu. Jadi debu-debu yang berterbangan itu bebas menghinggapi produk tersebut. Jadi kita sebagai petugas kebersihan itu harus memperhatikan hal ini. Jadi kita harus rajin bersihkan produk agar pada saat pelanggan tertarik nih, misalkan ada diskon besar-besaran nih, pastinya banyak pelanggan yang tertarik untuk melakukan pembelian. Jadi pada saat mereka membeli, oh produk ini bersih kok meskipun diskon gitu. Tapi kalau kotor, biasanya pelanggan itu akan lihat mentang-mentang diskon, kebersihannya itu tidak dijaga gitu. Jadi citra kita akan buruk ya jika tidak menjaga kebersihan produk. Meskipun produk ini dipajang di luar, itu tetap wajib untuk dilakukan pembersihan. Nah, setelah itu untuk poin B ada kebersihan area penjualan. Jadi area penjualan ini adalah area di mana kita sebagai petugas itu melakukan tugas kita di area penjualan tersebut. Jadi adalah tempat kegiatan operasional penjualan. Nah, jadi di situ biasanya kan ada perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk mendukung kinerja dari karyawan atau petugas, itu juga wajib dibersihkan, dan pastikan area penjualan ini bebas dari debu, kotoran, dan juga bau yang tidak sedap. Karena ini kan tempat customer berinteraksi dengan kita, jadi kalau bisa selalu terjaga kebersihannya. Ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang perlu dibersihkan pada area penjualan ini secara berkala, yaitu yang pertama adalah peralatan penyimpanan. Jadi peralatan penyimpanan ini adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan produk di gudang. Jadi contohnya itu ada rak-rak yang ada di gudang, terus ada juga kotak pendingin atau chilling box, dan ada juga kotak pembeku. Jadi karena peralatan penyimpanan ini sudah digunakan untuk menyimpan produk, itu harus dibersihkan secara rutin, karena kan kalau tidak dibersihkan nanti produk yang disimpan di rak di alat tersebut tidak akan higienis nantinya. Jadi harus dilakukan pembersihan. Nah, biasanya kan produk-produk yang disimpan itu banyak ya. Jadi itu kita tidak tahu kira-kira di produk ini nanti ada kuman, ada berapa banyak kuman gitu. Jadi biar lebih higienis kita harus melakukan pembersihan pada peralatan penyimpanan produk tersebut. Nah, yang kedua itu ada peralatan pemajangan, yaitu biasanya adalah peralatan yang digunakan untuk memajang produk-produk yang dijual. Jadi, seperti contohnya itu ada rak pajang di supermarket, atau ada
gondola, terus ada juga etalase, cooler display, dan freezer. Nah, jadi karena rak tersebut digunakan untuk memajang produk, pastinya kita tidak tahu suatu saat, misalnya nih contoh kejadiannya itu adalah produk yang tumpah, produk yang bocor, pastinya rak-rak tersebut itu akan kotor. Jadi kita sebagai petugas kebersihan itu harus rajin untuk mengecek dan membersihkan peralatan-peralatan pemajangan produk ini agar terlihat lebih bersih dan lebih maksimal digunakan untuk memajang produk. Jadi nanti kalau konsumen berbelanja kan tidak akan ada kasus, oh dilihat ini raknya kurang bersih, nanti mereka jadi hilang kepercayaan dengan toko kita karena kebersihannya dianggap kurang. Nah, lalu ada juga peralatan pengisian dan pengambilan produk, yaitu alat bantu yang digunakan untuk mengambil produk dari gudang dan menempatkannya di rak pajang. Contohnya itu ada bangku pijak ya, misalnya kita ini kan ini alat bantu nih untuk mengambil produk. Nah, contohnya itu bangku pijak ini misalnya nih kita letak barang di gudang yang ada di rak-rak yang tinggi, jadi kita itu membutuhkan bangku pijak untuk kita naik ke atasnya agar kita sampai untuk mengambil barang tersebut. Lalu ada juga tangga kecil, jadi kita bisa pakai untuk naik juga buat mengambil produk yang lebih tinggi peletakannya. Terus ada juga troli dorong, karena kan ini kita sering gunakan kan, misalnya untuk mengambil produk sudah kita pijak-pijak, itu pastinya kotor. Agar tidak terlihat kotor dan lebih terjaga kebersihannya, kita juga harus rutin membersihkan alat bantu tersebut. Nah, terus ada juga peralatan promosi yang biasanya digunakan misalnya lagi ada event promo atau diskon nih. Biasanya kita butuh alat-alat promosi kan, contohnya itu ada papan nama toko sebagai identitas toko kita biar orang tahu, oh misalnya toko Jolin Store nih lagi ada yang diskon. Lalu ada juga warna cat dinding, ada juga berbagai alat penunjuk dan alat promosi. Jadi agar pada saat kita melakukan pameran diskon itu alat promosinya itu tidak terlihat kusam ya. Misalnya papan nama nih, papan nama itu kan citra perusahaan kita nih, identitas toko kita. Jadi kalau bisa papan nama itu kita bersihkan agar tidak terlihat kusam. Jadinya konsumen itu lihat wah wah cerah sekali gitu ya. Itu kan salah satu hal yang dapat menarik perhatian konsumen atau pelanggan. Jadi wajib untuk dibersihkan. Jangan sampai kotor atau terlihat kusam. Nah, lalu ada juga peralatan dan perlengkapan kasir nih, biasanya yang dipakai oleh petugas-petugas atau pramuniaga kasir. Misalnya itu ada komputer, terus ada peralatan pendukungnya itu ada EDC, money detector, mesin kartu kredit, dan masih banyak lagi. Karena kan alat-alat ini sering kita gunakan, otomatis alat-alat ini harus bersih dong, karena kita sering gunakan. Kita tidak tahu nih, kita sering berinteraksi dengan pelanggan, apalagi sekarang kan lagi zamannya COVID kan. Nah, kita sering berinteraksi dengan mereka, lalu kita gunakan juga pada saat mengoperasikan alat-alat di mesin kasir. Nah, agar lebih higienis dan terhindar dari kuman-kuman atau tidak terlihat kotor, itu wajib kita lakukan pembersihan pada alat-alat yang telah kita gunakan di kasir. Jadi ini juga salah satunya itu juga pada saat pelanggan melakukan pembayaran, mereka lihat oh ternyata toko ini mereka menjaga kebersihan sampai ke alat-alat kasirnya nih. Alat-alat kasirnya itu rapi dan juga bersih. Nah, itu kan kita juga dapat citra yang bagus dari pelanggan. Lalu ada juga di sini peralatan dan perlengkapan belanja konsumen. Biasanya kalau konsumen berbelanja itu mereka kan butuh peralatan gitu. Misalnya ada shopping cart atau shopping basket atau contohnya itu troli. Nah, karena alat perlengkapan belanja ini juga digunakan oleh setiap konsumen dan banyak sekali konsumen yang berbeda-beda, tentunya juga harus dilakukan pembersihan agar lebih higienis ya, atau agar lebih nyaman pada saat digunakan oleh konsumen lainnya. Lalu ada juga peralatan pendukung operasional. Nah, peralatan pendukung operasional ini adalah peralatan yang digunakan oleh karyawan-karyawan. Misalnya ada peralatan kantor mekanis, ada
Maksudnya itu ya peralatan kantor mekanis. Misalnya mekanis itu alat yang digunakan untuk memperbaiki sesuatu ya. Biasanya itu dipakai oleh teknisi. Itu kan biasanya kotor ya atau mudah berkarat, jadi harus dilakukan pembersihan. Lalu ada juga peralatan kantor, misalnya ada mesin printer, ada juga misalnya staples dan lain-lain yang sering digunakan, itu harus dibersihkan karena itu pasti rutin digunakan kan. Nah, lalu ada juga mesin-mesin, dan juga kendaraan. Jadi kendaraan yang sering dipakai misalnya truk-truk pengangkutan barang, itu kan barang yang diangkut banyak. Jadi pasti dan juga sering digunakan untuk kegiatan operasional. Pastinya itu tidak selalu bersih dong, jadi harus dilakukan pembersihan. Nah, lalu poin ke-8 itu ada fixtures. Fixtures ini adalah perlengkapan yang digunakan untuk memajang produk ya. Misalnya itu ada wagon, ada shelving. Jadi kurang lebih peralatan perlengkapannya itu seperti rak-rak yang digunakan untuk memajang produk. Ada hanging waterfall, showcase. Nah, showcase ini adalah lemari pendingin untuk menyimpan produk yang dingin. Terus ada tables, meja, dan bins. Lalu ada juga produk yang dipajang. Jadi tidak hanya perlengkapan atau alat-alat saja yang perlu kita jaga kebersihannya, tapi produk yang kita jual itu juga harus dijaga. Karena produk ini adalah bisa dibilang adalah hal yang utama yang akan dibeli dan dilihat oleh konsumen. Jadinya harus selalu dijaga kebersihannya. Misalnya produk-produk lama nih yang udah banyak, misalnya karena udah dipajang lama kan banyak debu yang menghigapi produk tersebut, jadi kita harus segera membersihkannya agar pada saat konsumen berbelanja itu tidak ada produk yang dinilai kotor. Jadinya nanti mereka tidak mau berbelanja lagi di toko kita. Lalu lampu dan langit-langit. Lampu pada toko kita itu harus selalu kita bersihkan karena lampu itu kita tahu kan, lampu itu pasti banyak debunya kalau dibiarkan terlalu lama. Nah, langit-langit itu juga jangan sampai banyak sarang laba-laba yang nyangkut di langit-langit toko kita atau bagian atas toko kita. Jadi harus selalu rutin dilakukan pembersihan. Terus ada juga AC atau kipas angin yang harus diservis secara berkala. Jadi AC dan kipas angin itu kan pasti toko kita selalu pakai tuh, selalu dihidupkan selama toko tersebut buka. Jadi agar tetap berfungsi dengan baik, kita harus menservisnya secara berkala, misalnya 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, agar AC dan kipas angin tersebut tidak cepat rusak. Nah, jadi kalau AC juga kita tahu kan, kalau kita biarkan, kita selalu pakai tapi kita tidak servis atau kita tidak bersihkan, itu biasanya tidak akan terasa dingin lagi. Jadinya toko kalau pengap itu pasti konsumen malas ya berbelanja karena dirasa terlalu pengap dan bisa bikin sesak nafas juga. Jadi kalau bisa selalu dilakukan pembersihan ataupun diservis. Begitu juga dengan kipas. Jadi demi kenyamanan konsumen. Nah, terus ada juga lantai di dalam toko. Jadi kalau bisa lantai di dalam toko kita itu selalu bersih, selalu disapu jika toko ingin tutup. Nah, jadi sehingga selalu terlihat bersih dan tidak kotor. Lalu pintu kaca dan kaca depan toko bagian dalam. Jadi pintu kaca itu harus selalu kita bersihkan, mau pakai kemoceng atau dilap, itu yang penting tidak boleh terlihat buram karena itu akan menimbulkan kesan yang tidak enak dipandang oleh pelanggan. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah kebersihan di area gudang dan toilet. Nah, jadi kan sebelumnya itu kita sudah membagi tuh, ada kebersihan di area luar, di area penjualan, dan sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu kebersihan di area gudang dan toilet. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan gudang atau tempat penyimpanan barang kita atau penyimpanan stok-stok barang yang akan dijual, dan juga toilet, tempat misalnya tidak hanya karyawan tapi juga tempat pelanggan berlalu lalang, itu harus selalu dibersihkan karena dipakai oleh banyak orang.
Nah, kita masuk dulu ke poin pertama, yaitu area gudang. Jadi gudang ini perlu dijaga kebersihannya karena gudang ini adalah tempat penyimpanan stok-stok barang. Jadi kalau bisa gudang ini harus selalu bersih karena berpengaruh terhadap kondisi produk yang disimpan. Jadi gudang yang kotor itu biasanya akan membuat produk yang disimpan menjadi rusak dan kotor sehingga tidak layak untuk kita jual. Karena kalau kita jual produk yang rusak atau kotor itu tidak wajar kan, dan itu akan menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan yang membeli. Lalu di sini ada hal yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan gudang. Yang pertama itu pastikan lantai gudang selalu divakum, disapu, dan dipel agar selalu bersih. Jadi kita harus sapu, pel, dan vakum secara rutin agar gudang itu tidak kotor. Misalnya kita tentukan harinya misalnya 2 hari sekali, dan kalau bisa, kalau misalnya gudang tersebut sedang padat-padatnya nih kegiatan operasionalnya, misalnya sedang ada pemasukan stok secara besar-besaran, nah itu di hari itu juga harus segera dilakukan pembersihan karena sedang banyak barang yang masuk kan, pasti acak-acakan dan juga banyak debu-debu yang bertebaran. Lalu yang kedua itu produk disimpan menggunakan karton atau kardus yang disusun secara teratur dan rapi. Jadi produk yang kita simpan di gudang itu ditempatkan di dalam kardus atau karton, lalu kita bungkus dan kita susun, kita tata dengan rapi agar kerapian dan kebersihan gudang itu lebih terjaga lagi dan tidak acak-acakan. Nah, lalu jauhkan produk kimia dan produk pembersih dari stok produk makanan dan minuman. Karena produk kimia dan produk pembersih itu kan mengandung zat-zat yang beracun ya atau berbahaya jika dikonsumsi untuk makan atau minum. Jadi misalnya kita tidak tahu produk kimia ini bocor atau apa sehingga kena ke produk makanan. Nah, nanti kalau kita jual produknya dan dikonsumsi itu akan berakibat fatal bagi pelanggan kita. Jadi kalau bisa kita itu tetap menjaga kehigienisan produk makanan dan minuman. Jadi di gudang itu kita pisahkan bagian mana untuk produk yang berzat kimia dan pembersih dari produk makanan dan minuman. Jadi dipisah, ada bagiannya sendiri-sendiri. Lalu rapikan dan tata kardus bungkus produk. Nah, seperti yang poin yang sebelumnya tadi, itu kita harus pada saat kita membungkus produk atau memasukkan produk pada kardus, itu kita harus susun dengan rapi. Lalu yang terakhir, pastikan posisi pintu gudang tertutup dan hanya dapat diakses oleh karyawan. Jadi gudang ini kan menyimpan produk-produk dagangan kita. Jadi kalau bisa kita itu jangan biarkan sembarang orang masuk. Misalnya nih, karena kalau banyak yang masuk nih, misalnya orang yang tidak berkepentingan terhadap gudang masuk, itu akan mengganggu kenyamanan, kebersihan, serta keamanan produk yang ada di gudang. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu kebersihan area toilet. Jadi kan biasanya penjagaan kebersihan toilet ini diserahkan kepada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap kondisi toilet. Nah, kenapa toilet ini perlu dijaga? Karena toilet ini selalu dipakai atau adalah fasilitas umum yang sering dipakai oleh pelanggan, dan bahkan karyawan-karyawan di toko juga sering pakai. Jadi kan banyak orang yang memakai toilet, sehingga pastinya harus selalu terjaga kebersihannya, karena kalau tidak dijaga itu akan berbau, bau-bau tidak sedap, terus toilet tersebut akan kotor. Jadi toko kita pun dinilai kurang peduli terhadap kebersihan toilet toko kita. Jadi sebisa mungkin selalu dijaga agar tidak bau dan kotor. Nah, jadi agar lebih spesifik lagi, kira-kira hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan toilet? Jadi poin pertama itu, toilet harus selalu dalam keadaan kering, bersih, dan layak dipakai. Jadi toilet itu jangan sampai banyak air yang menggenang atau dalam keadaan yang tidak layak dipakai. Misalnya masih ada kotoran yang tertinggal di dalam toilet, itu akan mengganggu kenyamanan para pelanggan ataupun pihak-pihak yang memakai toilet. Terus yang kedua adalah kebersihan toilet itu meliputi lantai, dinding keramik, plafon, dan kloset yang harus selalu dijaga. Jadi semua bagian di toilet itu harus dijaga kebersihannya. Lalu,
toilet harus selalu dalam kondisi kering, jadi jangan sampai toilet itu basah atau lembab gitu ya. Terus pastikan posisi pintu toilet karyawan tertutup dan hanya dapat diakses oleh karyawan jika toilet ada di dalam area toko. Jadi misalnya kalau toilet itu ada di dalam area toko, itu kalau toilet karyawan itu dikhususkan terhadap karyawan aja. Kalau pelanggan ya pelanggan aja. Jadi biar tidak tercampur. Nah, lalu ada juga toilet untuk para pengunjung harus dalam keadaan bersih, kering, dan wangi seperti yang saya jelaskan tadi agar para pelanggan atau pengunjung yang datang ke toko kita jika mereka ingin masuk ke dalam toilet itu mereka tidak terganggu kenyamanannya akan hal-hal yang bau dan kurang bersih. Jadi mereka tetap percaya dan mereka itu memberikan kesan yang baik. Oh, toko ini sangat peduli terhadap kebersihan toiletnya. Lalu pastikan kloset dalam keadaan bersih dan tidak bernoda. Misalnya kan digunakan oleh banyak pengunjung, jadinya terkadang itu ada noda-noda bekas buang air kecil atau buang air besar, itu harus selalu dipastikan sudah bersih pada saat pengunjung lainnya datang. Nah, lalu pastikan alat-alat kebersihan tersimpan dan tertata dengan rapi. Alat kebersihan ini meliputi misalnya kain pel, sapu, itu harus tertata rapi ya, jangan berserakan dilempar begitu saja di dekat area toilet karena itu akan mengganggu kenyamanan para pengunjungnya. Lalu tambahkan pewangi ruangan di dalam toilet, contohnya itu ada Stella dan banyak lagi pewangi toilet yang dapat digunakan agar toilet tersebut tidak bau pesing. Nah, lalu poin selanjutnya bagian D mengenai stock floor dan floor display akan dilanjutkan oleh Saudari Novi. Kepada Saudari Novi, saya persilahkan. Pagi hanya aku akan menjelaskan kelebihan stock front. Kelebihan stock for pemasaran produk dengan sistem stock for memilih beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut. 1. Pemajangan dapat dilakukan lebih mudah karena jumlah produk yang banyak akan memudahkan pengelompokan produk sesuai kategori ukuran warna dan jenis. Contohnya itu kayak produk sabun mandi. Produknya sesuai bentuk atau seperti sabun Lifebuoy warna biru sama warna biru. Nah, bentuknya sesuai juga. Dan yang kedua, display terlihat lebih rapi dan menarik. Nah, display ini termasuk seperti dalam kita membuat pelapian atau apa, kita juga harus membuat display yang kita tata harus lebih rapi dan menarik perhatian pelanggan kita. Dan yang ketiga, memudahkan konsumen mencari produk. Contohnya seperti seorang sedang mencari barang bubu atau barang keperluan sehari-hari. Nah, kita akan membuat tanda atau membuat dia lebih mudah mencarikan produk yang dia inginkan. Dan yang keempat, memudahkan petugas dalam melakukan stop loss. Itu maksudnya itu memudahkan petugas dalam menghitung produk kita dalam sehari itu ada sisa berapa. Nah, yang kedua ini kelemahan storefront. Kelemahan storefront ini kelemahan pemanjang produk dengan sistem storefront adalah sebagai berikut. 1. Produk slow moving dengan masa kedaluarsan pendek, berisiko banyak yang diretur. Produk yang slow moving ini seperti produk yang disebut dipindahkan lama-lama, mencepatkan produk yang kedaluarsan cepat mendekati kedaluarsan, seperti roti-roti yang sudah mau mendekati kedaluarsan karena akibat kita memindahkan produk display kita lama-lama. Nah, yang kedua, terima kasih Saudari Novi atas penjelasannya. Lalu untuk bagian nomor 2 for display itu akan dilanjutkan oleh Saudari Desi. Kepada Saudari Desi, saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu adalah floor display. Nah, floor display ini merupakan perataan produk yang diletakkan pada lantai tanpa menggunakan rak. Nah, biasanya sebagai alasnya itu bisa dapat berupa papan atau palet. Nah, kemudian floor display ini biasanya digunakan pada produk yang paling dicari oleh konsumen dan dengan harga yang murah. Nah, biasanya floor display ini sering digunakan pada produk supermarket ataupun produk fashion. Contohnya
Contohnya dapat tas, sendal, maupun sepatu. Nah, kemudian floor display ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama yaitu ada kelompok produk sejenis, dan yang kedua itu adalah kelompok perusahaan sejenis. Nah, yang pertama ini kelompok produk sejenis ini misalnya itu sepatu dari berbagai merek yang dipajang dengan tema tahun ajaran baru. Nah, yang kedua itu pada saat Idul Fitri itu biasanya ada seperti sirup, biskuit kaleng, sarung, maupun makanan ringan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bodas karungan yang ditumpuk. Nah, selanjutnya produk display oleh perusahaan sejenis itu yang pertama itu ada pemajangan sebuah produk yang diproduksi oleh PTA. Nah, di sini ada beberapa produk, misalnya itu ada produk sendal. Nah, produk sendal itu dipajang dalam satu tempat misalnya oleh PT Fladeo. Nah, kemudian yang kedua itu ada sekelompok produk yang diproduksi oleh XXX Group. Nah, misalnya ada beberapa produk, misalnya ada seperti sendal maupun sepatu yang dipajang dalam satu tempat yang diproduksi oleh misalnya oleh Flamingo Group. Nah, yang selanjutnya itu ada tema floor display. Nah, tema floor display ini harus dibuat sekreatif mungkin agar tidak membosankan. Nah, agar pengunjung itu juga dapat tertarik kepada produk tersebut. Nah, kemudian tema penataan dengan floor display itu harus menggunakan tema-tema tertentu. Seperti yang pertama itu perayaan hari raya. Nah, itu ada perayaan hari raya misalnya Idul Fitri, Tahun Baru, Natal, kemudian Imlek. Nah, selanjutnya itu ada tahun ajaran baru seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu misalnya kalau tahun ajaran baru misalnya back to school. Nah, yang kedua itu ada program promo dari manajemen toko. Nah, misalnya di sini manajemen toko itu mengadakan diskon buy one get one dengan diskon 50%. Nah, biasanya itu tergantung oleh tokonya itu membuat diskon seperti apa. Nah, kemudian yang keempat itu adalah program promo dari supplier. Nah, program promo dari supplier ini misalnya supplier ini memberikan diskon kepada pembeli yang membeli dengan dalam jumlah yang banyak. Nah, yang selanjutnya itu ada POS penataan produk floor display atau prosedur operasional standar. Nah, adapun prosedur operasional standar dari penataan produk floor display ini yang pertama tinggi maksimum produk itu yang dipajang pada floor display itu adalah 100 cm. Kemudian yang kedua, produk yang dipajang itu adalah produk sejenis atau produk dari supplier sama. Seperti yang sudah dijelaskan, ya harus dipajang misalnya pada misalnya sendal itu harus dipajang dengan sendal. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu ada floor display yang ditempatkan pada posisi strategis. Nah, kemudian yang keempat itu ada penataan floor display tidak menggunakan arus produk atau arus pelanggan. Kemudian yang kelima ini floor display harus menggunakan POP atau point of focus yang menarik supaya pelanggan itu tertarik kepada produk kita. Biasanya POP itu dapat berupa tulisan ataupun gambar. Nah, yang keenam ini biasanya produk dengan penataan floor display ini tidak langsung diletakkan di lantai, tapi menggunakan diberi alas itu biasa berupa papan atau palet. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu luas floor display itu adalah sekitar 90 cm kali 90 cm. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi. Untuk poin mengenai perbedaan stock floor dengan floor display akan dilanjutkan oleh Saudara Brilian. Kepada Saudara Brilian, saya persilakan. 3 perbedaan stock floor dengan floor display. Yang pertama, stock floor. Produk dipajang adalah produk kebutuhan sehari-hari yang fast moving, biasanya itu produk kebutuhan rumah tangga. Floor display, produk yang dipajang adalah produk yang paling dicari konsumen atau produk yang sedang tren. Contohnya seperti
seperti tren baju futsal. B. Stock floor. Letak stock floor berada di tengah-tengah antara salah satu area display yang lainnya, bukan pada tempat disediakan secara khusus. Peletakannya tidak langsung terlihat oleh konsumen, biasanya itu dia berada di tengah-tengah produk yang lainnya. Floor display. Posisi floor display berada di posisi strategis yang langsung terlihat oleh konsumen, seperti di dekat pintu masuk swalayan. Biasanya kalau floor display ini dia langsung terlihat dari pintu masuk awal kita memasuki supermarket tersebut. Stock floor. Tidak ada batas waktu durasi pemajangan. Itu dia pemajangan produknya tidak dibatasi waktu, tergantung laku tidaknya produk tersebut. Floor display. Durasi waktu pemajangan tidak terlalu lama. Biasanya kalau barang-barang tren ini dia sewaktu-waktu selalu berubah, tidak selamanya itu saja yang tren. Jenis produk yang display dengan stock floor hanya produk supermarket. Biasanya tuh seperti makanan dan produk rumah tangga. Yang floor display biasanya jenis produk yang di display adalah produk supermarket dan produk fashion seperti baju, sepatu, dan tas. Produk yang dipajang pada stock floor merupakan produk yang dibeli konsumen secara kontinu serta tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap volume penjualan. Jadi produk yang dipajang produk yang banyak diminati dan banyak dibeli sehingga menguntungkan volume penjualan. Produk yang dipajang pada floor display dapat meningkatkan volume penjualan. Baik, 4. Waktu penataan stock floor dan floor display. Ketentuan jangka waktu pemajangan dengan stock floor. Ketentuan jangka waktu menggunakan stock floor biasanya menggunakan 3G. Jadi 3G itu yang pertama geser, gusur, dan ganti. Contohnya saja kita masuk ke geser. Contohnya kita memajang produk di satu gondola dan kita akan menggeser produk tersebut jika tidak ada penjualan selama 3 bulan. Kita akan menggeserkannya ke samping atau ke belakang dan tempat tersebut tidak strategis. Setelah itu kita akan menggusurnya. Jika kita sudah menggeser produk tersebut, kita juga tidak dapat peningkatan penjualan atau tidak menghasilkan penjualan, kita akan menggusurnya ke gondola yang lain. Kita akan memindahkannya ke gondola yang lain yang tidak strategis. Setelah itu kita akan menggantinya. Setelah kita gusur juga tidak ada peningkatan atau penjualan terhadap produk tersebut, kita akan mengganti dengan produk yang lain. B. Ketentuan jangka waktu pemajangan dengan sistem floor display. Biasanya floor display dengan acara tema, dengan floor display untuk program promo dan supplier dan pengelolaan toko. Yang pertama tuh floor display dengan tema. Contohnya itu kalau dengan tema, sebentar lagi kan ada Natal, jadi kita menggunakan floor display dengan tema. Jadi batas pemajangan waktunya itu selama bulan Natal tersebut. Sama juga contohnya bulan Idul Fitri. Jadi pemajangannya selama 1 bulan itu tersebut. Yang kedua itu floor display untuk program promo dan supplier dan pengelolaan toko. Biasanya itu perusahaan memberikan waktu yaitu 1 minggu, 15 hari atau sampai sebulan. Itu untuk mengadakan promo biasanya di toko-toko. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Brilian atas penjelasannya. Sekian penjelasan dan presentasi dari kami kelompok 5 mata pelajaran penataan produk. Sebelum kami menutup presentasi, izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Melalui presentasi hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana sih penataan tata ruang dan produk yang menarik itu, mulai dari segi pencahayaannya bagaimana, warna ruangannya bagaimana, penempatan gondolanya seperti apa, lalu klasifikasi produknya itu seperti apa, dan masih banyak hal lagi yang perlu kita perhatikan. Lalu kita juga bisa tahu bagaimana
menjaga kebersihan area kerja, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, area kerja mana saja yang perlu kita bagi dan kita bersihkan, misalnya area luar, area penjualan, dan juga area gudang dan toilet. Itu semua dapat kita ketahui dan banyak hal yang dapat kita perhatikan dalam membersihkan area-area kerja tersebut. Lalu kita juga dapat membedakan nih kira-kira stock floor itu apa dan floor display itu apa, dan kira-kira perbedaan apa sih yang paling menonjol dari kedua display ini. Jadi mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kami berharap presentasi hari ini dapat menambah wawasan para pendengarnya. Jadi sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan salam sejahtera.